Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang SPAP Adopsi ISA dan perkembangan penerapannya bagi profesi akuntan publik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama itu ada Rismawati, yang kedua ada saya sendiri, Aisyah Diniati. Baiklah, pembacaan yang pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian SPAP dan pengertian ISA. Pengertian SPAP atau Standar Profesi Akuntan Publik adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknik yang merupakan panduan dan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Institut Akuntan Publik Indonesia atau DSPAP IAPI. Sedangkan pengertian ISA atau International Standard of Auditing merupakan standar audit terbaru yang telah diadopsi di Indonesia. Auditor atau KAP wajib melakukan audit atas laporan keuangan auditing atau klien berdasarkan standar ISA. Selanjutnya ada standar-standar dalam SPAP. Yang pertama ada standar auditing, merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis yang terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk penyertaan standar auditing atau PSA. Yang kedua ada standar atestasi, yaitu memberikan rangka fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi. Yang ketiga ada standar jasa akuntan dan review untuk fungsi non-testasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntan dan review. Yang keempat, ada standar konsultasi, yaitu memberikan panduan bagi praktisi yang menyediakan jasa konsultasi bagi klien melalui kantor akuntan publik. Yang terakhir atau yang kelima ada standar pengendalian mutu, yaitu panduan bagi kantor akuntan publik dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantor akuntan publik itu sendiri. Ada perbedaan antara SPAP lama dengan SPAP baru. SPAP lama atau SPAP 2011 didasarkan US Professional Standard tahun 1998 dan tidak diupdate secara kontinu dengan perubahan di US Professional Standard karena masih banyak terdapat gaps. Sedangkan SPAP baru yaitu SPAP tahun 2013 didasarkan pada Handbook of International Quality Control, Auditing Review, Other Assurance and Related Service Pronouncement tahun 2011. Selanjutnya, perbedaan antara ISA dengan SPAP. Dalam buku audit berbasis ISA, Tunakotard 2013 terdapat 5 hal yang membedakan secara fundamental antara ISA dengan SPAP. Perbedaan yang pertama terdapat yaitu pada penekanan audit berbasis risiko. Yang kedua, perubahan dari rules based ke principle based. Yang ketiga, berpaling dari modal matematis. Yang ketiga, menekankan pada kearifan profesional atau professional judgment. Yang kelima, melibatkan peran the church with government atau TCWG.
Selanjutnya ada perbedaan antara SPAP dengan ISA. Yang pertama, dokumentasi prosedur audit. Yang kedua, pertimbangan kelangsungan usaha. Yang ketiga, penilaian dan pelaporan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang keempat, penilaian dan respon terhadap risiko yang dinilai. Yang kelima, penggunaan auditor lain untuk bagian suatu audit. Selanjutnya, SPAP adopsi ISA. Adopsi ISA melalui revisi SPAP oleh IAI dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Harapan penerapan ISA ini melalui profesi akuntan publik pada saat memberikan jasa asuransi maupun non-asuransi yang akan meningkatkan kepercayaan global terhadap kualitas informasi keuangan di Indonesia. Walaupun mungkin jadwal penyelesaian adopsi tidak sama dengan jadwal yang semula atau tidak berbarengan dengan selesainya quality project, namun perlu adanya strategi yang jelas untuk menyiasati perkembangan adopsi ini yang disusun secara rencana aksi yang realistis. Dengan demikian, adanya suatu SPAP yang mengacu pada standar internasional pada waktunya akan dapat direalisasi dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rismawati. Kepada Rismawati dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami pelaksanaan SAP adopsi ISA di Indonesia. Pada tahun 2004, melalui Konvensi Nasional Akuntansi Indonesia telah diputuskan bahwa Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI akan melakukan adopsi sepenuhnya ISA yang diterbitkan oleh IFAC. Langkah full adopsi tersebut dipenuhi untuk memenuhi tuntutan pesatnya perkembangan dunia usaha dan bisnis yang berimbas pada bidang akuntansi dan auditing. Namun, sepertinya akuntansi publik Indonesia harus bersabar karena IFAC dalam proyeknya yang dinamakan Claricity Project telah mengeluarkan keputusan untuk melakukan perubahan pada ISA, yaitu Standard Audit. Prinsip umum dan tanggung jawab. Prinsip umum dan tanggung jawab terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama, SA 200 yang bertujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan suatu audit berdasarkan standar perikatan audit. Yang kedua, SA 210 yaitu persetujuan atas syarat-syarat perikatan audit. Yang ketiga, SA 220 pengendalian mutu audit atas laporan keuangan. SA 230 dokumentasi audit. SA 240 tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. SA 250 pertimbangan atas peraturan perundang-undangan dalam audit laporan keuangan. SA 260 komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. SA 265 pengomunikasian definisi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola manajemen. Kedua, penilaian dan respon terhadap risiko yang telah dinilai terbagi menjadi 6. Yang pertama, SA 300 yaitu perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Yang kedua, SA 315 pengidentifikasian dan penilaian risiko salah saji material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Yang ketiga, SA 330 materialitas dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. Yang keempat, SA 330
Respon auditor terhadap resiko yang telah dinilai. SA 402, pertimbangan audit terkait dengan entitas yang menggunakan suatu organisasi jasa. Yang terakhir, SA 450, pengevaluasian atas salah saji yang diidentifikasikan selama audit. Yang ketiga, bukti audit terbagi menjadi 11, yaitu SA 500 bukti audit, yang kedua SA 501 bukti audit pertimbangan spesifik atas unsur pilihan, yang ketiga SA 505 konfirmasi eksternal, yang keempat SA 510 perikatan audit tahun pertama saldo awal, yang kelima SA 520 prosedur analitis, yang keenam SA 530 sampling audit, yang ketujuh SA 540 audit atas estimasi akuntansi termasuk estimasi akuntansi nilai wajar dan pengukuran yang bersangkutan. Yang ke-8 SA 550 pihak berealisasi, yang ke-9 SA 560 peristiwa kemudian, yang ke-10 SA 570 yaitu kelangsungan usaha, yang terakhir SA 580 representasi tertulis. Penggunaan pikiran pihak lain. SPA 600 yaitu pertimbangan khusus audit atas laporan keuangan grup, termasuk pekerja auditor dan komponen. Yang kedua, SPA 610 menggunakan pekerjaan auditor internal. Yang ketiga, SPA 620 penggunaan pekerjaan seorang pakar auditor. Yang kelima, kesimpulan audit dan laporan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama SPA 700 perumusan suatu opini dan laporan atas laporan keuangan. Yang kedua SPA 705 yaitu modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen. Yang ketiga SPA 706 paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain dalam laporan auditor independen. Yang keempat SPA 710 informasi komparatif angka korespondensi dan laporan keuangan komparatif. Yang terakhir SPA 720 tanggung jawab auditor atas informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan audit. Yang keenam, area-area khusus terbagi menjadi 3, yaitu SPA 800 yaitu pertimbangan khusus audit atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka bertujuan khusus. Yang kedua, SPA 805 pertimbangan khusus audit atas laporan keuangan tunggal dan unsur, akun dan pos spesifik dalam suatu laporan keuangan. SPA 810 yaitu perikatan untuk melaporkan ikhtisar laporan keuangan. Itu hasil diskusi kami dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.